podcast bahasa, podcast yang membahas topik-topik kebahasaan dan perspektif mahasiswa. Saya Syamida Dunia dan di sini ada teman saya. Dan saya Hanifah. Hari ini kita bakal bahas satu hal yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata penting banget, yaitu seberapa penting sih bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi di kalangan mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris. Pakai bahasa campuran Indonesia-Inggris itu sudah menjadi hal biasa banget. Karena itu hari ini kita kedatangan 3 mahasiswa dari prodi bahasa Inggris, yaitu Perkenalkan, nama saya Hanifah Zakia Rahman. Aku Adila Sosabil. Saya sedikit malam. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, Hani, sebagai mahasiswa yang belajar linguistik, gimana sih pendapat kamu gitu? Seberapa penting bahasa Indonesia itu dikuasai? Menurut saya itu penting banget, walaupun kita belajar bahasa Inggris, tetapi bahasa pertama kita tetap bahasa Indonesia. Kalau fondasinya nggak kuat, itu bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan berkomunikasi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar akan membantu kita untuk menyampaikan ide atau tuntutan secara logis. Nah, jadi bahasa Indonesia itu fondasi ya. Iya, bahasa Indonesia itu fondasi berpikir dan berkomunikasi. Oke, sekarang Abil, kamu yang lebih aktif di media sosial, terutama dalam konten belajar bahasa Inggris. Gimana sih pendapat kamu soal fenomena anak muda yang makin sering campur-campur bahasa? Menurut aku gak masalah sih, selama mereka tahu mereka tuh lagi di forum informal atau formal. Kayak misal kalau kita lagi ngirim email ke dosen atau ngetik pakalan, itu kan pasti kita pakai bahasa yang formal ya. Dan yang jadi masalah ketika mereka tidak bisa menempatkan diri mereka di forum formal tapi menggunakan bahasa yang sama. Jadi kita harus fleksibel, tapi harus tetap mengerti aturannya. Ya, benar banget. Oke, sekarang Mbak Ibnu, sebagai mahasiswa yang sering berpikir secara kritis dan suka berdebat secara akademik, seberapa besar sih peran bahasa Indonesia yang baik dan benar? Besar banget. Dalam debat, struktur argumentasi harus jelas. Kalau gaya bahasa berantakan, penyampaian argumen itu lemah. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bantu kita membangun argumen yang runtuh dan meyakinkan. Dan itu penting banget ketika berbicara di forum formal. Apakah menurut banyak mahasiswa yang masih bingung kapan harus formal? Banyak sih. Karena terbiasa pakai bahasa gaul di media sosial, mereka sering lupa menyesuaikan situasi formal. Padahal konteks itu hal penting dalam bahasa. Banyak mahasiswa juga bertanya-tanya ya, boleh nggak sih campur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Boleh banget. Di situasi non formal itu disebut progress speaking dan lunak bilingual. Tapi jangan bercampur bahasa karena nggak tahu tatanan bahasanya ya. Karena itu bisa berbeda kalau kita tuh nggak sejago itu di bahasa Indonesia. Yang penting kuasai dulu formalnya, biar kalau untuk gaya santai kita benar-benar melihat bukan terpaksa. Nah, jadi pembicaraan hari ini kita bisa simpulkan kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bukan hanya tentang aturan ya. Oke, dan karena itu adalah fondasi berpikir, berkomunikasi, dan menunjukkan profesionalisme, apalagi buat mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang dituntut untuk menguasai lebih dari satu bahasa. Nah, oke. Terima kasih banyak untuk Hani, Abdin, dan juga Ibnu yang sudah berbagi insight hari ini. Dan terima kasih juga buat para pendengar setia Pod Bahasa. Jangan lupa follow biar gak ketinggalan episode lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah semuanya.